Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi untuk Ananda semua. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi yang kedua, yakni tentang kearifan lokal budaya Sulawesi Selatan, ya. Dan materi ini akan dibawakan oleh pemateri. Dan sebelum dibawakan, saya akan memperkenalkan dulu pemateri pada pagi hari ini, yakni beliau bernama adalah Ishak SPD dan merupakan juga Kepala Perpustakaan di SMA 8 Sidrap. Dan juga beliau merupakan guru bahasa Indonesia, ya, guru bahasa Indonesia. Dan juga alamat beliau saat ini adalah di Corawali, ya, di Corawali. Nah, untuk lebih jelasnya untuk materi tentang kearifan lokal budaya di Sulawesi Selatan, langsung saja kita mempersilahkan kepada pemateri untuk memaparkan materinya terlebih dahulu. Dan dari itu, waktu dan tempat dipersilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera semua. Baik, karena waktu juga sudah karena materi ini tentang nilai-nilai budaya lokal dan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal Sulawesi Selatan, maka saya dulu memberikan pengantar sebuah lagu mungkin 2 menit lah, supaya kita mengenal juga budaya kita. Jangan sampai kita hanya mengenal budayanya orang luar negeri sementara budaya kita sendiri tidak kita kenal. Oke? Ya, itu tadi contoh menghargai budaya lokal Sulawesi Selatan dengan memutarkan lagu Buddhis. Jangan sampai Anda juga mengenal lagu-lagu Korea, lagu-lagu Barat, sementara budaya kita sendiri tidak kita ketahui. Baik, anak-anak yang ada di rumah, kita memasuki materi tentang materi kearifan lokal Sulawesi Selatan.
Ya, kita bisa saksikan selayar pandang Sulawesi Selatan dan Kabupaten Sidrap khususnya, karena kita berada di Kabupaten Sidrap, harus diterapkan. Ya, next. Ya, Sulawesi Selatan itu hari jadinya tanggal 19 Oktober tahun 2020 kemarin, genap 351 tahun. Ya. Sulawesi Selatan. Next. Kemudian luas wilayah dengan jumlah kabupaten 21 kabupaten dan 3 kota madya. Kemudian tersebar di 304 kecamatan, 2.923 desa kelurahan, memiliki 4 suku daerah, yaitu Bugis, Makassar, Mandar, Toraja. Ya, kita terus dulu ke kabupaten kita, Kabupaten Sidendreng Rapang. Ya, pada tanggal 19 Februari 2021 lalu telah berumur 677 tahun, yang setiap tahun diperingati sebagai hari jadi. Sudah tua ya daerah kita. Kemudian luas wilayah 1.843 km kurang lebih, kemudian jumlah kecamatan 11 dari 106 desa dan kelurahan. Selanjutnya ragam budaya Sulawesi Selatan, banyak sekali budayanya. Cuma beberapa yang saya tampilkan. Ada Mapadenda, mungkin setiap tahun atau ada acara syukuran setelah memanen padi dilaksanakan di desanya, atau acara 17. Kemudian Mak Daga-Daga, ini permainan sepak takraw. Ya. Selanjutnya, ini juga budaya kita, Marak Kabula. Mungkin Anda jarang melihat ya. Selanjutnya, Tari Pakarena, Makassar ini yang punya. Selanjutnya, Gandram Bulog, yang menanda semua biasa mengikuti festival ini, mungkin di tingkat kecamatan atau kabupaten. Ya, kita sudah masuk materi inti dari pengantar ya. Apa sih nilai-nilai budaya dan kearifan lokal di Sulawesi Selatan? Ya, pengertiannya, kearifan lokal dalam bahasa asing sering dikonsepsikan sebagai kebijakan setempat. Bahasa Inggrisnya local wisdom. Bahasa Inggris ya, local wisdom atau kecerdasan setempat atau local genius. Itu pengertian kearifan lokal. Secara umum, makna kearifan lokal atau local wisdom dapat dipahami sebagai gagasan setempat atau lokal yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Berbicara tentang kearifan lokal juga membicarakan warisan ajaran hidup yang disampaikan oleh para pendahulu suatu suku atau bangsa bagi penerusnya. Dalam bahasa Bugis disebut papasan. Warisan ajaran hidup itu melalui berbagai karya, di antaranya karya tersebut berbentuk tertulis, misalnya karya seni tulis, seni lantung, dan sebagainya. Di Sulawesi Selatan, nilai-nilai kearifan lokal tersimpan dalam berbagai media, antara lain lisan dan tulisan. Media tulisan dituangkan melalui naskah lontara. Nah, lontara, mungkin Anda jarang membaca ini ya, atau jarang mungkin menemui, atau mungkin di rumah Anda ada lontara disimpan oleh orang tua kita. Coba tanya-tanya itu ya, apa itu lontara? Inilah warisan Buddhis. Dalam lontara ini, orang Bugis Makassar menyimpan ilmu dan kearifan masa lalunya, termasuk berbagai ekspresi kebudayaannya. Ya. Lontara memiliki makna ganda, yakni di satu sisi bermakna tulisan-tulisan yang terdapat
di daun lontar, namun pada sisi lain bermakna sejarah. Contoh kecil ya, pemilu teman-teman tanam di tasok. Makanya kurikulum itu mau turun ke sawah, biasanya melihat hari apa bagus bercocok tanam. Memang pendek bola, atau bola, biasanya melihat hari apa yang bagus. Itu dalam lontra itu dituliskan. Contoh kecil itu. Next. Ya, ini contoh penulisan lontra. Ya, semua suku bangsa memiliki huruf-huruf. Ya, suku Bugis memiliki ini. Kaga, ngangka, waba, mampa, dan seterusnya. Jadi jangan kita lupakan budaya kita. Jangan kita lupakan. Boleh pintar berbahasa Inggris, boleh pintar berbahasa Arab, boleh pintar berbahasa ya luar negeri, tapi jangan juga melupakan budaya asli kita. Ya kalau anak-anak semua mungkin semua tahu berbahasa Bugis ya, dengan membaca ini waktu di SD atau di SMP diajari. Tahu ya? Ya, oke, next. Ya, apa itu lontar? Adalah aksara tradisional masyarakat Bugis Makassar. Lontar sendiri berasal dari kata lontar yang merupakan salah satu jenis tumbuhan yang ada di Sulawesi Selatan. Istilah lontar juga mengacu pada literatur mengenai sejarah dan genealogi masyarakat Bugis. Salah satunya terdapat pada surat Lagaligo. Lagaligo itu karya sastra yang melebihi tebalnya karyanya Mahabharata di India dan sudah dibuatkan film. Ya. Disimpan sekarang aslinya di perpustakaan Belanda ya, kalau tidak salah. Ya. Ada juga salinannya mungkin ada usaha untuk menyaring dalam bentuk media file diterbitkan di internet supaya mudah diakses. Tapi aslinya itu ada di Belanda. Lontara kita diambil oleh Belanda pada saat menjajah di Sulawesi Selatan, dibawa ke sana. Mudah-mudahan dikembalikan suatu saat. Ya. Menurut salah satu ahli, Profesor Matulada, bentuk dasar lontara berasal dari bentuk filosofis sulapapa walasoji. Sulapapa atau empat sisi adalah bentuk mistis kepercayaan Bugis Makassar klasik yang menyimbolkan unsur pembentukan manusia yaitu api, dalam bahasa Makassarnya PP ya, air, jene, angin, tanah, buta. Sedangkan walasuji berarti sejenis pagar bambu yang biasanya digunakan pada acara ritual. Next. Aksara lontara terdiri atas 23 huruf, untuk lontara Bugis 19 huruf, dan 19 huruf untuk lontara Makassar. Selang itu, perbedaan lontara Bugis dengan lontara Makassar yaitu pada lontara Bugis dikenal huruf engka, empa, enca, dan ra. Sedangkan pada lontara Makassar huruf tersebut tidak ada. Cuma itu perbedaannya. Para leluhur Bugis itu memberikan nasihat kepada cucunya yang hendak merantau dengan aksara lontara. Nasihat ini berpesan mengenai 4 hal tentang kekayaan dan kesuksesan. Apa itu? Yang pertama, pesan leluhur Bugis, ketika engkau bersiap-siap meninggalkan negerimu menuju ke sebuah negeri yang lain, semoga engkau menjadi orang kaya dan sejahtera di negeri orang. Pahamilah dengan baik bahwa kaya itu memiliki 4 tanda-tanda. Nomor 1, kaya dalam berbahasa dan berkomunikasi. Kuasai bahasa Bugis, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, dan seterusnya. Iya. Yang kedua, kaya dalam pemikiran dan imajinasi. Ya, kreativitas. Yang ketiga, kaya dalam dunia usaha, memiliki banyak keahlian dalam relasi bisnis. Ya, kamu berbisnis. Yang keempat, kaya dalam keuangan. Ya, itulah pesan-pesan, salah satu contoh pesannya. Sekarang nilai-nilai utama dalam kebudayaan Bugis Makassar. Nah, inilah yang menjadi pegangan kita. Yang pertama adalah lempu. Apa itu lempu? Ya,
bahasa Indonesianya jujur ya. Jika diartikan adalah lurus. Lempu adalah nama lain dari bunga nangka dalam bahasa Bugis selain bunga panasa yang kemudian dijadikan sebagai simbol kejujuran dalam sebuah ungkapan berbahasa Bugis, yaitu dua mi wala sapo nganna panasa nabelo kanuku. Artinya hanya dua yang aku jadikan pagar, bunga nangka dan hiasan kuku. Yang kedua adalah geteng, adalah bermakna keteguhan, konsisten, dan ketegasan dalam memegang prinsip yang diyakini. Selain berarti teguh, kata geteng berarti tetap atau setia pada keyakinan atau kuat dan tangguh dalam pendirian atau erat memegang sesuatu. Sikap geteng ini diantara lain dipraktikkan dalam proses penegakan hukum yang tidak pandang bulu. Sehingga dari sebuah ungkapan Bugis mengatakan ada temakiana, temakiapo, artinya hukum tidak beranak dan tidak bercucu. Yang ketiga ada tongang, adalah ucapan-ucapan yang tidak mengandung kebohongan atau kata-kata dusta dan senantiasa mengucapkan kata-kata yang baik dan benar. Atau dengan kata lain memelihara mulut agar tidak mengucapkan kebohongan atau dusta kepada orang lain atau di hadapan hukum. Yang keempat adalah reso. Apa itu reso? Artinya bekerja keras. Yang kelima adalah siri. Siri, jika hanya dilihat secara etimologis, maka siri itu berarti malu atau rasa malu. Siri adalah jiwa bagi masyarakat Bugis Makassar. Sehingga lahir sebuah ungkapan dalam bahasa Bugis yang mengatakan siri itu naturea setau narek kode nasirita tania itu tahu berupa tahu maniasan. Artinya kurang lebih demikian, karena siri lah maka kita disebut manusia. Ketika kita tidak memiliki siri lagi, maka kita bukan lagi manusia, tetapi hanya menyerupai manusia atau tahu-tahu. Ini aplikasinya siri dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah masiri-siri. Malu-malu mungkin ya, pengertian bahasa Indonesianya. Yang kedua adalah macam masiri atau punya rasa malu. Cocok nih. Yang ketiga pasiri-sirisem, pemalu. Cocok itu? Oke. Yang keempat makurasiri. Ini setengah apa bahasanya? Bagaimana? Bahasa Indonesia makurasiri. Kurang malu ya. Yang terakhir adalah gaga sirina atau tidak memiliki rasa malu. Nah inilah Anda yang Anda pegang dalam kehidupan sehari-hari kalau mau ya mengaplikasikan nilai-nilai budaya kita. Ya mungkin terakhir ya, sebagai penutup ada pesan-pesan dalam bahasa Lontera Bugis. Yang pertama adalah Lapagala Nenek Malomo lahir tahun sekian sebagai hakim kerajaan di Sedin Rapan. Sering dengar Nenek Malomo ya, saya juga tidak tahu siapa orangnya, tapi itulah salah satu hakim kerja yang terkenal di kampung kita di Sidra. Beliau mengatakan reso patemang ini nama lomo naletei pamase dewata. Dewa itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Artinya hanya dengan bekerja keras maka rezeki dari Tuhan akan mudah didapatkan. Yang kedua adalah arumatoa lesoe ripatujunna. Apa pesannya? Apai tanrana tauwena maca. Ada 4 ciri orang cerdas. Yang pertama, melempui nama tetap. Artinya teguh dalam kejujuran. Yang kedua, makurat cai atau kurang marah. Yang ketiga, marah
apa? Maradagna rigau sitinajaya, artinya selalu berbuat yang patut. Yang keempat, makurap paumin ripadana rupa tahu, artinya kurang bicara pada sesamanya manusia dari yang tidak bermanfaat. Next.